Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang Wakaf Presektif Impres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Yang pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu Afifah dengan NIM 120122029. Wakaf, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam, utamanya dalam buku ketiga tentang hukum perwakafan. Wakaf dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan gunanya, keperluan ibadah, dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan dalam pasal 215 KHI, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda dari miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya, gunanya kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Pada tanggal 10 Juni 1991, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk pertama menyebarluaskan kompilasi hukum Islam yang terdiri dari 3 buku. Buku pertama tentang hukum perkawinan, buku kedua tentang hukum kewarisan, dan buku ketiga tentang hukum perwakafan. Buku ketiga KHI mengatur hukum perwakafan lebih bersifat penegasan dan pengembangan dari peraturan yang telah ada, yaitu perwakafan tanah milik, seperti yang diatur dalam PP nomor 28 tahun 1977, Permendagri nomor 6 tahun 1977. Sebagian besar rumusan KHI sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam PP. Sebab ketentuan dalam PP tersebut pada dasarnya tidak ada yang menyimpang dari nilai-nilai perwakafan yang diterapkan dan diamalkan berdasarkan syariat yang dihayati dan dipahami masyarakat selama ini. Satu hal yang dapat digolongkan sebagai modifikasi yang bersifat melanturkan nilai-nilai wakaf yang dipahami selama ini adalah dibolehkannya untuk melakukan perbuatan atas wakaf. Perubahan tersebut meliputi berbagai segi. Yang pertama, perubahan tujuan. Jika tujuan semulanya tidak sesuai dengan perkembangan zaman maupun perkembangan lingkungan, tujuan dapat dirubah, asal perubahan itu benar-benar lebih besar maslahatnya dari tujuan semula. Yang kedua, perubahan lokasi. Jika lokasinya sudah tidak sesuai dengan lingkungan, dapat dipindahkan ke tempat lain dengan cara menjual benda wakaf klan, membeli di lokasi brand, atau dengan jalur tukar-menukar benda wakaf secara fisiko. Yang ketiga, perubahan harus melalui tata cara yang jelas, yaitu dengan lebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari KUA kecamatan. Persetujuan tertulis brand boleh dikeluarkan KUA kecamatan setelah lebih dahulu mendapatkan saran dari MU kecamatan dan camat setempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Bunga Astuti dari kelompok 8. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu Afifah.
Hal penting yang perlu diperhatikan ialah penertiban administrasi perwakafan. Tujuannya untuk menegakkan kepastian hukum mengenai jumlah benda wakaf, pemeliharaannya, pengelolaan, dan pemanfaatan wakaf. Untuk itu telah ditetapkan KHI beberapa ketentuan antara lain. Yang pertama yaitu adanya fungsionaris PPAIW berkedudukan sebagai petugas pemerintah diangkat klen diberhentikan oleh Menteri Agama. Yang kedua, penertiban ikrar wakaf. Ikrar oleh wakif di hadapan PPAIW, klen ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Ikrar baru sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2 orang saksi. Yang ketiga yaitu penertiban benda yang diwakafkan. Benda yang diwakafkan harus didaftar di KUA kecamatan dengan penyerahan nyata secara fisik dan penyerahan semua dokumen yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu bagian terakhir atau buku ketiga kompilasi hukum Islam atau KHI adalah tentang hukum perwakafan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut. Bab 1 ketentuan umum yang diatur dalam pasal 215 yang dimaksud dengan 1. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, wakif adalah orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Yang ketiga yaitu ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Yang keempat yaitu benda wakaf adalah segala benda, baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. Yang kelima, nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Yang keenam, yaitu pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang selanjutnya disingkat menjadi PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakaf dan menyerahkan kepada nazir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan. Yang ketujuh yaitu pejabat pembuat ikrar wakaf seperti yang dimaksud dalam ayat 6 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Bab 2 yaitu mengatur tentang fungsi, unsur-unsur, dan syarat-syarat wakaf terdapat dalam pasal 216 sampai 222. Yang selanjutnya yaitu bab 3 tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf yang terdapat dalam pasal 223 sampai 224. Yang selanjutnya bab 4 yaitu perubahan, penyelesaian, dan pengawasan benda wakaf yang terdapat dalam pasal 225 sampai 227. Bab 5 yaitu tentang ketentuan peralihan yang terdapat dalam pasal 228. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.